Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu nikmat kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah di hari ini kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini selalu mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak hormati dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada hari ini merupakan hari pertama kita akan mengawali sanlat kita atau pesantren kilat dengan virtual ya. Yang hari yang pertama ini semoga kegiatan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berjalan lancar sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum atau aturan tentu mengandung banyak hikmah atau manfaat. Begitu juga di balik suatu penciptaannya, pasti ada tujuan. Hanya kita sebagai manusia terkadang tidak memahami rahasia, hikmah dan tujuan tersebut. Untuk itu berkaitan dengan ibadah puasa yang saat ini sedang kita laksanakan di bulan Ramadan. Tentu banyak hikmah, manfaat dan tujuan dari puasa itu sendiri. Untuk apa kita berpuasa? Apa hikmah dan tujuan puasa? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa puasa adalah sebagai jalan menuju ketakwaan. La'allakum tattaqun, dengan tujuan agar kalian bertakwa. Pengertian takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Atau dalam bahasa Arab disebut imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Jadi tujuan kita berpuasa ini agar kita menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa hukumnya adalah wajib bagi orang-orang yang beriman. Karena hanya orang berimanlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka jika ada orang Islam yang mengaku Islam akan tetapi mereka tidak melaksanakan puasa tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syara, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi bertakwa kepada Allah. Anak-anakku yang berbahagia, hikmah puasa ini adalah untuk mengendalikan hawa nafsu dan menjaga kesucian. Selain itu, dengan melaksanakan puasa, kita juga dapat terhindar dari hasrat jahat dan keinginan untuk berbuat maksiat. Puasa juga adalah sebagai media untuk melatih kejujuran dan kesabaran diri. Coba saja kita bayangkan, ketika kita sedang berpuasa, maka tidak ada yang tahu apakah kita sedang puasa atau tidak. Karena memang yang mengetahui diri kita puasa adalah hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa ini melatih kesabaran. Makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita konsumsi, minuman yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita minum,
Kalau belum waktunya untuk kita makan, kita minum, kita tidak akan makan dan kita minum. Ini menandakan bahwa puasa ini melatih diri kita akan menjadi pribadi yang sabar. Hikmah puasa yang kedua adalah dengan rasa lapar dan haus yang kita rasakan pada saat kita berpuasa, ini dapat mengingatkan kita bahwa di luar sana banyak saudara-saudara kita yang masih banyak yang kelaparan, yang membutuhkan bantuan, sehingga dengan kita berpuasa insya Allah akan tergugah hati ini untuk mau mengasihi, mau menyayangi, dan mau menolong bagi orang-orang yang membutuhkan. Apalagi saat ini situasi negara kita yang sedang dilanda oleh wabah COVID-19 atau virus corona. Pemerintah melarang kita untuk keluar rumah. Banyak teman-teman kita, banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka dengan berpuasa ini menjadikan diri kita lebih peduli. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, hikmah puasa yang ketiga adalah selain puasa dapat menyehatkan tubuh, dengan kita berpuasa kita mengosongkan perut dari semua bakteri yang merusak tubuh kita. Kita mengistirahatkan pencernaan kita, membersihkan darah, menormalkan kerja hati, membuat menjadi cerah, jiwa menjadi bersih, jasmani dan rohani menjadi sehat. Sehingga kalau jasmani dan rohani kita ini sehat, maka akhlak yang timbul dari diri kita ini akan menjadi akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Oleh karenanya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang sehat. Kenapa? Karena Nabi merupakan orang yang sangat rajin berpuasa. Bahkan dalam sebuah sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sumu tasihu, puasalah kalian maka pasti kalian akan sehat." Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi selalu melaksanakan puasa atau sering melaksanakan puasa kecuali pada hari-hari yang diharamkan. Nah, ini hikmah puasa yang ketiga. Selanjutnya hikmah puasa yang keempat adalah puasa juga alat pemersatu umat muslimin, kaum muslimin dimanapun ia berada, di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Puasanya itu sama, jadi pada waktu yang bersamaan. Kapan? Pada bulan suci Ramadan. Jadi tidak ada puasa wajib bagi umat muslimin seluruhnya yang waktunya bersamaan kecuali puasa Ramadan. Yang kedua, buka. Kita berbuka pun ini pada saat yang bersamaan. Jadi seluruh dunia sepakat bahwa buka puasa itu adalah ketika sudah masuk waktu maghrib. Jadi hikmah puasa yang keempat ini adalah sebagai pemersatu kita sebagai umat muslimin. Dan yang terakhir, hikmah puasa yang Bapak dapat sampaikan hari ini adalah ini yang paling istimewa. Yang paling istimewa, ibadah puasa adalah rahasia antara hamba Allah dengan Tuhannya. Jadi hamba dengan Tuhannya. Kenapa? Karena puasa itu berhubungan langsung dengan Allah. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa saum." Bahwa seluruh perbuatan manusia itu akan kembali kepadanya kecuali puasa. Mengapa demikian? Kata Allah, "Fa innahu li wa ana ajzi bihi." Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi menurut hadis ini bahwa tidak ada yang mengetahui seorang puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah yang lainnya. Seperti sholat, orang lain bisa mengetahui dan ada cirinya orang sholat. Zakat, orang lain bisa mengetahui. Kemudian haji. Nah, inilah
ibadah-ibadah yang orang lain bisa mengetahui. Tapi kalau puasa, tidak ada seseorang yang dapat mengetahui kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, puasa ini ganjarannya atau pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, inilah salah satu hikmah dari kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga dengan pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat khususnya untuk Bapak dan umumnya untuk kita semua. Semoga Allah memberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan kali ini dengan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah semoga wabah ini, virus corona ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali bisa belajar di sekolah. Terakhir dari Bapak, tetap semangat, tetap rajin ibadah, jangan lupa tadarus, dan yang terpenting stay at home, diam di rumah, ibadah dari rumah, belajar di rumah, jangan sampai kita keluyuran. Ini Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.